Tadi kita singgung masalah poin nomor 1 dan 3. Ini karena berbau bisnis sama kewirausahaan, itu bisnis. Sebelum kita ke sini, saya mau tanya dulu kepada kalian. Apakah kalian ini sudah bisa membayangkan jika saya nanti tamat dari sekolah ini, yang bisa saya tempuh untuk bekerja itu di mana? Apakah kalian sudah punya bayangan? Karena terus terang aja, dari SMP kalian harus punya kemampuan, udah bisa terbaca loh kemampuan. Harus udah bisa terbaca kemampuan itu. Sebelum itu saya mau tanya dulu kepada kalian. Tadi di awal saya udah ngomong, ada nggak kalian kena masuk SMA tidak diterima sehingga masuk ke SMK, atau memang sudah termotivasi awalnya mau masuk ke SMK? Siapa yang sudah termotivasi? Tunjuk tangan dulu. Jangan bohong. Yang sudah termotivasi. Oke. Yang kepepet, bukan kepepet, apa namanya itu? Istilahnya itu, dia tidak diterima tapi dia masuk SMK. Kebetulan masuk rayonisasi dia. Ya kayak saya lah, saya kan kepepet itu masuk bangunan. Saya tadinya mesin kok. Nah, kalian di sini kelas 10, walaupun kelas 10, kalian harus berani menunjukkan identitas kalian siapa sebenarnya. Harus bisa. Ingat ya, zaman saya dulu nanya aja saya hati-hati, nggak boleh. Zaman dulu saya, apalagi protes, bisa dibanting kita pakai penggaris plat itu. Jadi kita dulu nelan aja mentah-mentah itu, tapi bilang guru itu. Kok sekarang enggak? Maka itu manfaatkan, tapi dengan catatan kalau komplain yang sopan lah kalimatnya, ya. Sopan, jangan nanti Pak itu gak benar gitu. Saya itu kan pernah dipecat saya itu, kayak gitu. Tapi saya yakin karena ini kalian budaya orang Sunda asli semua di sini, tidak seperti kami di Sumatera, apalagi di Palembang, ya. Pas ada tata keramanya lah untuk bertanya. Jangan takut bertanya. Jangan malu bertanya kepada orang yang gimana ya? Kalau saya bilang tuh, misalnya saya lah, saya itu kan sudah 64 tahun, ya. Keproyek lah kami sama kawan kita ini. Ternyata dia memang bagus. Kita bisa lihat kalau ini aset ini, anak ini saya pikir. Saya nggak malu bertanya sama dia. Usia saya kan sama dia kan jauh. Saya nggak tanya. Usia kamu siapa dek? Angga. Apa? Dimas. Panggilan hariannya apa? Angga. Dimas. Nah, Mas dulu Mas. Gimana sih ini Mas? Gini-gini. Saya nggak malu orangnya. Tidak. Itu ya. Itu. Kedua, kalian nanti kalau sudah tamat, jangan harapkan kalian itu mempunyai posisi. Tidak. Terkecuali kalau kalian punya kakak di perusahaan itu beda. Tapi kalau kita murni bekerja melalui lamaran, jangan harapkan kalian mempunyai jabatan dulu. Tidak, bisa setahun kalian jadi kacung di situ. Tapi ingat, itulah menguji kita. Saya mengalami deh, sampai nangis saya itu. Pak, keluar laku Pak. Kenapa? Masa saya tambah STM Jojo, STM Teladan, dulu kan namanya STM. Saya disuruh tukang patok, coba. Kan dilihat orang-orang daerah saya. Saya akhirnya apa? Pakai kerudung, pakai topi pandan, tahu topi pandan yang besar tuh segini kan biar jangan kelihatan wajah saya. Setahun saya itu. Tapi inilah kita.
yang kuasa tidak akan membiarkan kita demikian. Ada suatu saat kita ketemu titik yang benar. Saya alami itu. Jadi kalian nanti kalau udah kerja, jangan ngeluh kalau disuruh misalnya, tolong ambil batu bata sana. Langsung kalian bilang, masa gua tamat STM sama SMK kayak gini, suruh antar-antar ini? Oh jangan. Ada masanya nanti. Percayalah, saya orang tua di sini ya. Mungkin kakek kalian saya tuh. Artinya, jangan sekali-sekali kita sombong. Jangan sekali-sekali. Jangan sekali-kali kita melihat kondisi orang itu sebelah mata. Jangan. Tidak boleh. Hilangkan itu, Dek. Kalau kalian mau maju, hilangkan itu. Jadi kalian nanti kalau sudah tamat, tolong kalian menerima aja apapun yang disuruh oleh perusahaan. Biar tahu kalian, Dek. Saya kan dulu kan di perusahaan ini asing, merekrut tenaga orang. Saya tidak melihat kepintaran dia. Tidak. Tes dia bagus pun, no. Saya perhatikan dia. Oh ini bagus nih anak. Itu yang saya panggil jadi tenaga tetap. Waktu saya di Kalimantan Timur, lama saya di Kalimantan Timur ditambang. Gimana Pak Maruli hasil tesnya? Kalau hasil tesnya dia yang bagus Pak, tapi karakternya jelek. Saya bilang sama bule, dia kebetulan bisa bahasa Indonesia. Oh gitu, tapi dia iya bagus-bagus, kerjanya bagus. Tapi karakter Pak, saya bilang. Jadi nggak direkomendasi, oh no, saya bilang tidak. Tapi ya saya diajari lagi nih yang saya panggil ini, saya ajari lagi dia. Itu, jadi penilaian itu tidak semata-mata hanya kemampuan, kompetensi, tidak. Karakter, artinya apa? Kalian apapun nanti jangan mengeluh kalau tamat. Ingatlah ya, Dek, belum tentu kalian nanti kerja di perusahaan setelah tamat sesuai dengan kompetensi kalian. Tidak. Belum tentu. Bisa saja nanti kalian ke produksi mesin, bisa. Iya, di pabrik pembuatan ban atau apa bisa. Kenapa? Sekolah ini hanya menempah mental kita. Banyak kan sekarang orang yang tidak sesuai dengan jurusan dia kerja, banyak. Lihat aja pejabat itu. Masa orang teknik bisa menteri ke ekonomi? Kan itu ya. Jadi kita harus sampai ke situ bacanya. Ranking yang terberat di perguruan tinggi yang adalah teknik sipil. Yang lain itu di bawah grade-nya. Cek aja. Tetapi sangat disayangkan. Dulu tingkatannya itu biar tahu kalian teknik sipil, mesin, elektro, itu termasuk listrik lah. Sekarang dibalik, sipil itu ke bawah. Dia tidak begitu berfungsi sekali di pengembangan teknologi sekarang, sipil. Tidak berfungsi sekali. Tapi kalau coba elektronika kayak IT, TKJ apa itu, kan berkembang terus itu. Sama mesin. Nah, kita ketinggalan di bawah. Dulu kita di atas. Namun, kalaupun kita di bawah, kalau kita masuk ke perguruan tinggi seperti di TB ya, di ITS, di Gajah Mada, itu rankingnya paling besar biar kita bisa masuk. Kenapa? Dia ada mekanika teknik, ada mekanika tanah, beton, baja. Itu edan itu pelajaran itu nanti, edan sekali itu. Mudah-mudahan kalian nanti nggak stres lah kalau menerima pelajaran di sini. Saya nggak tahu siapa guru Mektan di sini, siapa guru Mektek, saya nggak tahu. Nah sekarang perhatikan di sini, kalian masuk di sini. Teknik konstruksi dan perumahan. Ini program kaliannya. Dia ada dua bidang kaliannya. Satu teknik konstruksi dan perumahan. Kedua, konstruksi gedung dan sanitasi. Perhatikan juga di sini. Beda enggak tahun selesainya pendidikan ini antara dua kakak ini? Beda ya. Apa yang membedakan di situ?
bisa ini 4 tahun ya, ini 4 tahun, ini 3 tahun ya gitu. Sekali lagi ini tidak perlu kita apa. Ini sebenarnya kalau mau didebat ya debat bisa. Ini istilahnya debatable, bisa diperdebatkan. Kenapa bisa 4 tahun, 3 tahun? Kenapa maka saya katakan gitu? Sanitasi ini sebenarnya nggak begitu berperan sekali dalam pembangunan itu. Artinya dia tidak begitu mempunyai job yang besar. Tapi perlu direncanakan tata letaknya dulu di bangunan itu. Itu memungkinkan. Ini desain sendiri loh nih, mendesain sendiri untuk gedung. Kayak pipa air minum, pipa air kotor, pipa air apa kalau dari pump air bersih sama air kotor. Ya itulah itu. Dia 4 tahun. Sekarang masuk desain pemodelan dan informasi bangunan. Ini dulu gambar bangunan ini, sekarang berubah. Nah, ini sebenarnya hampir sama dan ini berat. Di SMK kalau namanya jalan, irigasi dan jembatan itu biasanya jarang diterapkan. Kenapa? Karena ini bereratan hubungan dengan orang geomatika. Tapi ada tapinya di sini. Konstruksi itu disesuaikan dengan kondisi jalan dan alignmentnya. Maka itu dia erat hubungannya dengan orang pengukuran jurusan ini. Saya 7 tahun pengalaman di jalan dan jembatan, termasuk jalan di airport Cengkareng sama itu saya ngukur deh, saya nggak bohong, saya ngukur itu tahun 83 airport Medan, saya landasannya, saya pengukurannya, tapi bekerja sama orang waskita. Di sini agak sedikit sulit dibandingkan nanti di konstruksi dan perumahan. Disinilah dibutuhkan dasar-dasar perhitungan itu, dan itu nanti akan kita sampaikan di informatika. Karena nanti materi informatika katanya ada. Jadi banyak sekarang materi-materi yang ada di konstruksi teknologi konstruksi dan bangunan ini saya belum pelajari, belum ada waktu zaman saya. Itu ada, tapi disatukan sedikit-sedikit gitu loh. Sekarang udah diperjelas. Ya. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya hampir sama dan ini berat. Di SMK kalau namanya jalan, irigasi dan jembatan itu biasanya jarang diterapkan. Kenapa? Karena ini bereratan hubungan dengan orang geomatika. Tapi ada tapinya di sini. Konstruksi itu disesuaikan dengan kondisi jalan dan alignmentnya. Maka itu dia erat hubungannya dengan orang pengukuran jurusan ini. Saya 7 tahun pengalaman di jalan dan jembatan, termasuk jalan di airport Cengkareng sama itu saya ngukur deh, saya nggak bohong, saya ngukur itu tahun 83 airport Medan, saya landasannya, saya pengukurannya,
tapi bekerja sama orang waskita. Ini sebenarnya hampir sama dan ini berat. Di SMK, kalau namanya jalan, irigasi dan jembatan itu biasanya jarang diterapkan. Kenapa? Karena ini bereratan hubungan dengan orang geomatika. Tapi ada tapinya di sini. Konstruksi itu disesuaikan dengan kondisi jalan dan alignmentnya. Maka itu dia erat hubungannya dengan orang pengukuran jurusan ini. Kita masih fokus ke teknik konstruksi dan perumahan. Itu ada 3 unsur. 3 unsur pokok yang harus kalian tahu. Tapi di sini nanti yang 3 unsur ini kita pecah nanti ini. Perencanaan di mana sih itu gitu loh. Tapi intinya 3 garis besar yang harus kalian ketahui. Yaitu perencanaan jelas, pelaksanaan dan evaluasi. Jadi ada 3 unsurnya. Saya teringat kepada suatu perencanaan. Itu barusan kami punya mau rencana pekerjaan di Sulawesi, namanya RDF. Itu pengolahan limbah. Denmark, Kanada punya. Itu termasuk Ibu Nabila masuk tim sama Sami, Pak Kiki. Kami rekrut tenaga-tenaga dan guru dari sini, termasuk Pak Asih sebagai koordinator. Kami merencanakan, mereka sudah desain tapi hanya dena. Nah, maksudnya di perencanaan ini kita harus bisa menerjemahkan dena atau sketch yang diberikan mereka. Kan biasanya kan gini deh, si owner dia minta bahwa bentuk outline-nya seperti ini. Ini nanti office, ini nanti garasi, ini nanti mesin atau dan seterusnya. Nah, ini kita terjemahkan. Dia tidak menggambar kayak bangunan, enggak. Maksud saya di sini, kalau orang tidak bisa menerjemahkan maksud dari keinginan si owner, itu kita sulit sekali itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, bisa nggak itu dibangun jika lahannya belum memadai? Bisa nggak? Enggak kan? Berarti kuncinya di situ adalah pertama kali harus bekerja orang apa? Geo. Ya, kok sih geomatika ya, harus survei lah ya. Nah, kalau kalian nanti masuk di tim perencana konsultan, kalau kalian nanti tamat, ingat saya itu bahwa kalian itu ada berapa kemungkinan. Kalau bekerja di perusahaan, kalian paling jadi pelaksana. Ya kan, tahu pelaksana kan? Pelaksana itu ngawas. Jadi dia artinya gambar yang ada di situ diterapkannya di lapangan, diawasi. Itu pelaksana. Pada pelaksanaan, waktu saat cut and fill, ingat lo ya, kalian mungkin bisa memahami sedikit tentang pengukuran. Satu menggunakan teodolit, satu lagi menggunakan alat ukur sifat data itu apa namanya? Karena ada nanti kalian pelajari itu. Sifat data waterpass ya, yang mendatar ya. Banyak perusahaan rugi hancur gara-gara di cut and fill. Banyak orang rugi situ, hancur perusahaan itu. Jadi kenapa maka saya utarakan di sini? Ini saya utarakan apa yang sudah pernah saya alami, biar kalian nanti bisa membayangkan, saya ini mau kemana sih nanti? Apakah saya membuka studio sendiri? Apakah saya mau kuliah? Apakah saya mau kerja di kontraktor?
atau di konsultan, silakan aja. Tergantung nanti talenta kalian, keinginan kalian untuk berbuat nanti ke depannya. Walaupun kalian masih kelas 10, ingat ya, 3 tahun itu tidak lama. Tidak lama, apalagi sekarang cepat sekali. Jadi tolong dimanfaatkanlah sekarang, sekecil apapun ilmu itu jangan anggap enteng. Ya, ingat itu. Jangan anggap enteng sama materi sekecil apapun itu. Maka itu Indonesia nggak bisa maju-maju. Di luar negeri, saya kebetulan maaf ya, saya pendidikan saya di Jerman. Pendidikan saya Jerman. 93 sampai 95 saya di sana. Jadi saya sudah tahu tradisi, budaya, pendidikan di sana. Di sana itu yang namanya agama nggak ada, yang namanya PPKN di kita nggak ada, sejarah nggak ada, bahasa Inggris pun nggak ada di sana karena monopoli bahasa. Bahasa Jerman pun nggak ada. Kalau di Indonesia kan ada. Kita orang Indonesia belajar bahasa Indonesia. Kenapa ada bahasa Indonesia, jurusan bahasa Indonesia? Kenapa dia? Tahu nggak? Hah? Ya, katanya. Karena terus terang aja kita bicara sehari-hari ini belum tentu tata bahasanya benar. Kan itu kan. Tapi ini kan sebenarnya kalau menurut kita kalau mau maju ke teknologi ini sebenarnya tidak begitu dominan ya menguasai kehidupan kita. Yang menguasai kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa mencari nafkah ke depan, kan itu. Tapi yang namanya Indonesia itu harus ada katanya. Maka itu setiap menteri, setiap pejabat yang tamatan luar negeri pusing dia mengikuti jejak di Indonesia itu. Karena harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini gitu. Sehingga jam pelajaran kita itu terlalu over. Percaya nggak kalian? Kedua, bahasa Sunda misalnya. Ada ya bahasa Sunda sini? Ada kan? Mempengaruhi nggak nilainya itu? Mempengaruhi kan? Bahasa Indonesia ada juga? Ada. Kalau 5, her. Jadi terganggu kita gara-gara ini untuk maju ke teknologi kan itu. Paling zaman sekarang zaman teknologi. Tapi itu budaya kita. Di luar negeri nggak ada seperti Indonesia. Tidak ada. Tanya. Tapi kita harus mengikuti kan, sehingga energi kita untuk belajar itu terlalu berat. Ya anak saya kan kasihan, saya lihat anak saya itu. Ya anak saya seperti kalian juga, pusing dia, stres. Aduh, besok bahasa Indonesia lagi, PPKN lagi, pusing dia. Tapi anak saya ada 4, kebetulan masuk semua perguruan 2 universitas yang top di Indonesia, ITB dan UNPAD. Anak saya 4 itu masuk, 2 ITB, 2 UNPAD. Terakhir sekarang di UNPAD dia Vkom. Halo, perkenalkan nama saya Arya Wijaya Kusuma dari kelas 10 TKP 2. Halo, perkenalkan nama saya Bobi Dito Pratomo, 10 TKP 2. Bagaimana kesan-kesan belajar bersama Pak Marul? Kesan-kesan bersama Pak Marul, senang, dapat ilmu yang cukup baik karena beliau pengalamannya sudah jauh lebih luas dan saya mendapatkan informasi yang lebih baik. Ilmu baru apa yang didapat dari pembelajaran bersama Pak Marul? Ilmu baru yang didapat dari pelajarannya oleh Bapak itu adalah saya lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di jurusan tersebut, serta saya lebih tahu tentang apa itu tentang jurusan teknik konstruksi dan pembangunan rumah itu, serta saya lebih semangat untuk meraih dan belajar dari jurusan tersebut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih dari saya dan Bobi.